Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassahbihi rasulillahi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sebagai setiap muslim pasti berharap bahwa amalan-amalan yang telah kita kerjakan itu diterima oleh Allah. Namun, ada beberapa amalan yang tidak diterima oleh Allah, atau sebenarnya amalan itu diterima, akan tetapi dikarenakan kita melakukan suatu hal tertentu yang menyebabkan amalan kita tidak diterima. Ada beberapa sebab mengapa amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu syirik. Syirik ini ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dengan kata lain, kita menyamakan selain Allah dengan Allah yang pada perkaranya itu hak khusus bagi Allah, seperti hak diibadahi, hak mencipta, hak memberikan manfaat, dan hak mudarat. Dalam agama Islam, syirik merupakan kezaliman yang amat besar, sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Luqman ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia sedang mengajarkan, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah benar-benar kezaliman yang amat besar." Orang-orang yang bersifat syirik ini disebut musyrik. Nah, orang-orang yang musyrik ini maka amalannya akan terhapus. Sebagaimana juga ada dalam firman Allah, Quran Surat Az-Zumar ayat 65, yang artinya, jika kamu berbuat syirik, niscaya terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dan juga ada dalam firman Allah, Quran Surat Al-An'am ayat 88, yang artinya, sebagaimana mereka yang berbuat syirik, maka terhapuslah amal mereka yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya yang kedua, kufur terhadap ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu adalah firman Allah yang sudah pasti kebenarannya dan tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana dikatakan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga hanya orang-orang yang tidak beriman sajalah yang kufur terhadap ayat Allah dan tidak percaya dengan ayat-ayat yang telah diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Sehingga orang-orang seperti ini mendapatkan ancaman bahwa hilangnya amalan yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya yang ketiga, beramal akan tetapi tidak sesuai dengan petunjuk yang diajarkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diutus sebagai suri tauladan untuk umat manusia, baik itu suri tauladan dalam berakhlak dan suri tauladan dalam beribadah, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, di dalam diri Rasulullah telah ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak menyebut nama-nama Allah. Selanjutnya yang ketiga, beramal akan tetapi tidak sesuai dengan petunjuk yang diajarkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diutus sebagai suri tauladan untuk umat manusia, baik itu suri tauladan dalam berakhlak dan suri tauladan dalam beribadah, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, di dalam diri Rasulullah telah ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak menyebut nama-nama Allah. Rasulullah SAW telah mengajarkan kita bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar. Oleh karena itu, kita harus menurut ajaran Rasulullah, dan umat manusia dilarang untuk mengada-ngadakan amalan baru dalam beribadah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mengada-ngadakan amalan baru pada agama kami yang tidak ada perintahnya, maka amalan itu akan ditolak." Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi itulah beberapa sebab-sebab mengapa amalan yang telah kita kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga amal ibadah yang senantiasa kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.